Arleta diam 1000 bahasa mendengar ucapan Kevan. Sepasang iris matanya menyimpan kerapuhan dan perasaan yang tak menentu. Hatinya merasakan sebuah rasa campur aduk. Arleta lelah dengan semua ini. Kenapa, Kevan? Kenapa baru sekarang? Tanya Arleta lirih. Aku memang bodoh, Leta. Kalau aja waktu bisa diputar, pasti aku memilih untuk nggak berangkat ke New York. Kevan semakin mendekat, menatap Arleta penuh rasa bersalah. Kalau kamu pikir, kamu bunuh diri bisa nyelesain masalah kita, kamu salah besar, Leta. Apa kamu nggak mikirin Keanu? Putra kita itu masih membutuhkan ibunya. Dia masih terlalu kecil untuk ditinggal ibunya, Leta. Raut wajah Arleta berubah dikala Kevan menyebut nama Keanu. Hatinya langsung menjadi lemah. Tindakannya memang nekat tanpa sama sekali pikir panjang akan resiko yang ada di depan mata. Mata Arleta berkaca-kaca. Aku ingin ketemu Keanu. Kevan duduk di tepi ranjang seraya menyeka air mata Arleta yang sudah menetes, jatuh membasahi pipi wanita itu. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kamu akan bertemu dengan Keanu. Kalau sekarang, aku nggak bisa bawa Keanu, karena aku takut Keanu sedih melihatmu di rumah sakit. Arleta mengangguk lemah dengan air mata yang terus berlinang. Kevan mengecup kening Arleta. Aku sayang kamu, Leta. Tidak ada kata yang mampu Arleta ucapkan. Sekalipun lidahnya selalu mengatakan membenci Kevan, namun hatinya sama sekali tidak bisa berbohong, bahwa memang setiap kali Kevan mengatakan cinta, maka hatinya akan selalu merasa tenang dan damai. Keanu nggak mau makan. Keanu kangen mama. Keanu mau ketemu mama, Mbak, seru Keanu mengamuk dikala Mirna menyuapi makan untuknya. Bocah laki-laki itu tidak mau makan. Yang bocah laki-laki itu inginkan adalah bertemu dengan ibunya. Dan, mama sedang ada pekerjaan yang harus diselesain. Nanti kalau sudah selesai, pasti mama nemuin dan Keanu, tutur Mirna memberikan penjelasan. Keanu menggeleng tegas. Keanu mau mama sekarang. Keanu nggak mau tahu. Kalau mama nggak ada, Keanu nggak mau makan, teriaknya seraya menangis keras. Ada apa ini? Kevan masuk ke dalam kamar Keanu, lalu Mirna segera menundukkan kepalanya di hadapan Kevan. Pak, sapa Mirna sopan. Kevan menatap Mirna dingin dan tegas. Kenapa Keanu nangis? Dan Keanu ingin bertemu Bu Arleta, Pak, jawab Mirna sopan. Kevan terdiam sebentar. Pria itu memang memutuskan pulang sebentar untuk melihat Keanu. Dia pulang di saat Arleta tengah tertidur pulas. Pun tentunya Kevan sudah meminta pengawal dan pelayan untuk menjaga Arleta. Feeling Kevan berkata bahwa Keanu pasti merindukan Arleta. Dan terbukti, apa yang menjadi feelingnya menjadi nyata. Sekarang Keanu mengamuk ingin bertemu dengan Arleta. Keluarlah. Biar aku yang menenangkan Keanu, ucap Kevan dingin meminta Mirna untuk pergi. Baik, Pak. Saya permisi. Mirna menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Kevan. Keanu mau mama. 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 Keanu berguling-guling di lantai, meraung menangis keras menginginkan ibunya. Kevan segera mendekat dan menggendong Keanu. Tampak bocah laki-laki itu berontak di dalam gendongan Kevan. Paman jahat. Keanu mau mama. Turunkan Keanu. Isak Keanu keras. Apa tindakanku selama ini nggak nunjukin kalau aku sayang sama kamu dan ibumu, boy? Jawab Kevan yang kian memeluk erat Keanu. Seketika tangis Kevan terhenti mendengar apa yang Kevan ucapkan. Bocah laki-laki itu sudah tidak lagi mengamuk. Detik berikutnya,
Bocah laki-laki itu menatap ke Evan dengan tatapan polos. Kalau paman sayang ke Anu dan mama, kenapa waktu itu paman tega narik-narik tangan mama? Tanya ke Anu lirih. Aku nggak bermaksud menyakiti mamamu, boy. Kita orang dewasa memiliki masalah rumit yang nggak bisa diceritakan. Ke Evan membelai pipi ke Anu. Tapi kamu nggak usah khawatir, aku dan mamamu sudah baik-baik aja. Kami nggak lagi bertengkar. Mata ke Anu mengerjap beberapa kali. Paman dan mama udah nggak bertengkar. Iya, kami udah nggak bertengkar lagi. Ke Evan mencubit pelan hidung mancung nan mungil ke Anu. Tapi mulai sekarang kamu jangan lagi memanggilku paman. Ke Anu menatap bingung ke Evan. Ke Anu harus panggil apa kalau bukan paman? Ke Evan mengecupi pipi bulat ke Anu. Aku ini papamu, ke Anu. Selama ini aku yang kamu tunggu. Mata ke Anu melebar tak percaya mendengar ucapan ke Evan. Paman adalah papa. Ke Evan mengangguk tanpa sama sekali ragu. Ya, aku adalah papa kandungmu. Aku dan mamamu sedikit memiliki masalah di masa lalu. Kelak ketika kamu udah dewasa, pasti kamu akan ngerti. Maaf, aku nggak langsung bilang kalau aku adalah papamu. Bibir dan mata ke Anu terbuka akibat rasa terkejutnya. Paman nggak bohongin ke Anu, kan? Apa aku terlihat seperti berbohong? Cobalah perhatikan wajahku, bukankah kita memiliki wajah yang mirip? Balas ke Evan sambil menatap dalam ke Anu. Mata ke Anu berkaca-kaca penuh haru bahagia. Papa, ucapnya sambil menangis dan memeluk erat ke Evan. Ke Evan membalas pelukan ke Anu dengan air mata yang keluar dari sudut matanya. Pria itu sudah tidak bisa lagi menunda-nunda. Dia memutuskan untuk langsung memberitahukan pada ke Anu tentang siapa dirinya. Papa, ke Anu kangen papa, isak ke Anu. Ke Evan mengecupi pipi ke Anu. Aku juga selalu merindukanmu, boy. Ke Anu mengurai pelukannya, menatap ke Evan. Papa, janjikan gak pergi lagi. Ke Evan menyapukan hidungnya ke hidung ke Anu. Aku akan selalu ada di sisimu, boy. Selamanya. Ke Anu tersenyum sambil memeluk leher ke Evan. Pa, ke Anu ingin ketemu mama. Nanti kita akan bertemu dengan mamamu. Tunggulah sebentar. Tapi papa dan mama nggak bertengkar lagi, kan? Nggak, boy. Aku dan mamamu udah nggak bertengkar lagi. Lalu di mana mama, pa? Ke Anu kangen mama. Ke Evan terdiam mendengar ucapan ke Anu. Hatinya tak tega dikala ke Anu merindukan Arleta, namun dia tidak mungkin membawa ke Anu ke rumah sakit. Dia jauh lebih tidak tega jika sampai ke Anu melihat Arleta terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Itu adalah hal yang paling menyedihkan. Mama ada urusan sebentar, nanti mama pasti akan bertemu denganmu. Kamu percaya padaku, kan? Ke Evan membelai pipi bulat ke Anu. Ke Anu mengangguk sambil menempelkan pipinya ke pipi ke Evan. Ke Anu percaya papa. Tapi tolong bilangin sama mama ya, pa, jangan lama-lama perginya. Ke Anu kangen sekali sama mama. Ke Evan tersenyum samar sambil mengecupi pipi bulat ke Anu. Aku juga sangat merindukan mamamu, boy. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Setelah ke Anu tidur, ke Evan segera menuju ke rumah sakit. Pria itu menjenguk Arleta. Meskipun ada pengawal dan pelayan yang menjaga Arleta, tetap saja dia tidak bisa tenang jika tidak sendiri yang menemani Arleta. Setibanya di ruang rawat Arleta, para pelayan segera pergi meninggalkan ke Evan dan Arleta. Pria itu duduk di tepi ranjang menatap Arleta yang sejak tadi hanya melamun. Ke Evan melihat ke atas meja, makanan yang dihidangkan pelayan sudah dimakan Arleta. Paling tidak, ke Evan bisa sedikit lebih tenang,
karena Arleta sudah mau makan meski wanita itu masih nampak sangatlah muram. Kak Anu tadi nangis. Dia bilang kangen kamu, ucap ke Evan yang seketika itu juga membuat raut wajah Arleta berubah. Di mana Kak Anu? Lalu kamu bilang apa sama dia? Tanya Arleta khawatir. Matanya sudah berkaca-kaca membayangkan putranya menangis merindukannya. Aku bilang kamu ada urusan. Aku bilang nanti kamu akan temuin dia, jawab ke Evan yang sedikit membuat hati Arleta menjadi sedikit lebih tenang. Arleta, panggil ke Evan serius. Arleta menatap ke Evan. Kenapa? Aku udah bilang ke Anu tentang siapa aku, ucap ke Evan. Arleta terdiam mendengar ucapan ke Evan. Wanita itu sudah menduga cepat atau lambat pasti ke Evan akan berbicara pada Kak Anu, tentang identitas asli pria itu. Dia sudah tidak bisa lagi melarang. Terlebih dalam kondisi yang seperti ini. Apa respon Kak Anu setelah kamu bilang tentang siapa kamu? Jawab Arleta pelan. Evan membelai pipi Arleta lembut. Awalnya Kak Anu terkejut dan gak percaya, tapi setelah aku meyakinkannya, dia percaya sama aku. Arleta memilih diam. Sebelum aku ke sini, aku ke ruang dokter. Dokter bilang besok kamu udah boleh pulang, sambung ke Evan hangat. Arleta hanya mengangguk merespon ucapan ke Evan. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Dia merasa sudah sangat lelah akan ini semua. Terlebih kondisi seperti ini membuatnya seakan terbelenggu di dalam sebuah lingkaran kerumitan. Dokter telah mengizinkan Arleta untuk kembali pulang ke rumah. Luka yang diderita wanita itu tidaklah parah. Hal tersebut yang membuat dokter memberikan izin untuk Arleta pulang. Jujur, memang Arleta sudah tidak betah jika berlama-lama di rumah sakit. Wanita itu ingin segera kembali ke rumah, karena sangat merindukan putra kesayangannya. Selama di rumah sakit, Arleta cenderung pendiam. Dia tidak banyak bicara, karena dia sudah merasa lelah dengan segalanya. Arleta tidak mau banyak berpikir apapun. Yang dia pikirkan sekarang adalah segera bertemu dengan putranya. Dia sangat merindukan putranya. Masalah akan selalu ada, dan dia memutuskan menyingkirkan masalah itu demi putra kesayangannya. Leta, kamu udah siap? Evan mendekat ke arah Arleta yang kini duduk di kursi roda bersiap untuk segera pulang. Arleta mengangguk. Udah, aku udah siap. Tanpa banyak bertanya, Evan mendorong kursi. Roda Arleta membawa wanita itu keluar dari ruang rawatnya. Barang-barang Arleta tadi sudah dibawakan pelayan dan penjaga. Sepanjang perjalanan, Arleta menatap keluar jendela, sedangkan Evan fokus mengemudikan mobil. Tidak ada banyak percakapan di sana. Suasana yang tercipta di dalam mobil begitu hening. Leta, kamu pengen makan apa? Tanya ke Evan seraya melirik Arleta sekilas. Aku nggak lapar. Aku cuman kangen putraku, jawab Arleta tanpa mau melihat ke arah Evan. Evan mengembuskan napas panjang berusaha untuk bersabar. Detik selanjutnya, pria itu memfokuskan pandangannya melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Bukan hanya Arleta yang ingin bertemu dengan Kak Anu, tapi dia pun ingin bertemu dengan putranya itu. Jalanan di kota Jakarta cukup padat. Butuh waktu hampir 1 jam untuk Evan dan Arleta tiba di rumah. Evan segera memarkirkan mobil, dan lebih dulu turun dari mobil untuk membukakan pintu mobil. Evan mengulurkan tangannya membantu Arleta untuk turun dari mobil. Jenis mobil Evan tinggi sedikit menyulitkan untuk Arleta turun sendiri. Terlebih kondisi Arleta belum sepenuhnya pulih. Arleta menyambut uluran tangan Evan. Wanita itu tak memiliki pilihan lain selain menerima bantuan Evan.
Tubuhnya masih sedikit lemah. Ya, Arleta telah memutuskan untuk menyingkirkan ego di dalam dirinya. Mama. Keanu langsung menghamburkan tubuhnya pada tubuh Arleta. Sayang. Air mata Arleta menetes dikala melihat putranya. Dia mensejajarkan tubuhnya ke tubuh Keanu dan memberikan kecupan bertubi-tubi. Kecupan penuh kasih sayang dan kerinduan mendalam. Keanu kangen Mama, isak Keanu dalam pelukan Arleta. Mama juga kangen sekali sama Keanu, ucap Arleta dengan air mata yang berlinang jatuh membasahi pipinya. Keanu mengurai pelukannya, dan menangkuk kedua pipi Arleta. Mama, Keanu senang lihat Mama. Keanu nggak marah sama Mama tentang Papa. Keanu udah tahu kalau paman Kevan adalah Papa. Keanu sayang Mama dan Papa. Arleta terdiam mendengar ucapan Keanu yang begitu amat menyentuh relung hatinya terdalam. Dia berpikir putranya akan menyalahkannya, tapi ternyata tidak sama sekali. Putranya itu malah mengatakan kalimat bijak. Arleta tak mampu berkata-kata. Wanita itu hanya memeluk erat tubuh putranya. Tentu Keanu membalas pelukan ibunya itu. Mereka saling berpelukan meluapkan perasaan rindu yang amat dalam. Senyuman samar di wajah Kevan terlukis melihat Arleta dan Keanu berpelukan. Pemandangan yang ada di hadapannya itu, begitu amat menyejukkan mata. Dia bangga pada Keanu yang bisa mengerti. Meski usia Keanu masih kecil, tapi putranya itu mampu bersikap bijak. Bahkan sejak dimana Kevan memberitahu tentang identitasnya, tidak pernah sekalipun Keanu merasa marah padanya ataupun marah pada Arleta. Kevan membawa Arleta masuk ke dalam kamar. Sedangkan Keanu berada di kamarnya. Kevan meminta Mirna untuk menjaga Keanu. Sekarang bocah laki-laki itu sudah tenang dan senang karena telah melihat Arleta. Kevan, aku ingin mandi. Tubuhku lengket. Tolong tinggalin aku, ucap Arleta meminta Kevan untuk pergi meninggalkannya. Aku juga ingin mandi. Tiba-tiba, Kevan menggendong Arleta dengan gaya bridal. Sontak Arleta terbelalak terkejut melihat tindakan Kevan itu. Kevan, kenapa kamu menggendongku? Turunkan aku. Seru Arleta. Kevan tak mengindahkan ucapan Arleta. Pria itu tetap melangkah menuju kamar mandi sambil menggendong Arleta dengan gaya bridal. Tampak Arleta sudah tidak lagi melakukan perlawanan, karena wanita itu tahu percuma saja melawan Kevan dan warga. Tenaga Arleta hanya bagaikan kapas bagi Kevan. Di kamar mandi, Arleta menempatgalkan. Pakaiannya satu demi satu dibantu oleh Kevan. Pun pria itu juga menempatgalkan pakaiannya. Mereka masuk ke dalam jacuzzi. Berendam dalam posisi Arleta duduk di P4 Van Kevan. Kamu udah gila, Kevan, ucap Arleta dengan nada sedikit kesal. I know, jawab Kevan santai sambil mengusap punggung mulus Arleta. Arleta mengembuskan napas kesal seraya merapatkan D4-nya ke dada bidang Kevan. Kita bisa besarin Keanu sama-sama tanpa harus kita bersama. Kevan menatap Arleta. Jadi maksud kamu rela Keanu punya ibu tiri? Tanyanya tenang. Raut wajah Arleta berubah mendengar ucapan Kevan. Hatinya merasakan sakit membayangkan ada seorang wanita lain yang akan mengurus Keanu. Istri barumu nanti nggak perlu repot urus anak aku. Aku bisa mengurus anak aku sendiri. Nada bicaranya begitu menggebu kala mengatakan itu. Kevan tersenyum samar melihat kemarahan di wajah Arleta. Pria itu menarik D4 Arleta. Mendekatkan ke bib 1R-nya sambil berbisik serak, aku nggak tertarik sama wanita lain. Yang aku inginkan kamu, Leta. Nggak peduli penolakan kamu, aku akan tetap berjuang ngedapetin kamu. Hati Arleta terasa campur aduk mendengar ucapan Kevan.
Akan tetapi, wanita itu berusaha keras untuk menahan gejolak perasaan dalam dirinya. "Ke Evan, kita nggak bisa sama-sama. Kita." Perkataan Arleta terpotong ketika ke Evan M3 Lum 4T BIP 1R-nya dengan begitu liar. Awalnya, wanita itu sedikit berontak, namun perlahan dia sudah tidak lagi berontak. Tenaganya seakan tersedot habis. Tidak sanggup lagi berontak. "Kita bisa bersama dan sangat bisa." Ke Evan melepas Civem 4-nya, dan membelai pipi Arleta. "Aku akan ngebuktiin ke kamu kalau kita bisa bersama. Aku janji akan memperbaiki semua kekacauan yang udah aku buat." Wajah Arleta berubah menjadi muram. "Kalau aja semua itu gampang, ke Evan. Aku tahu nggak mudah, Leta. Banyak hal yang udah kami laluin tanpa aku. Banyak penderitaan yang kamu lewatin sendiri tanpa ada yang ngebantuin kamu, tapi aku bersumpah akan memperbaiki semuanya. Kasih aku kesempatan kedua, Leta," pinta ke Evan dengan tatapan dalam menatap Arleta. "Aku butuh waktu," ucap Arleta lemah dengan wajah yang semakin muram. "Aku akan memberikanmu waktu." Ke Evan memeluk Arleta, dan M3 Ensif Mi L3 wanita itu. "Aku pernah kehilangan kamu, dan aku gak akan biarin lagi kamu pergi, Leta. Aku akan terus berjuang untuk ngedapetin kamu." Arleta hanya diam, tak mampu berkata-kata. Wanita itu meringkuk dalam pelvek 4N ke Evan, seperti seorang bayi yang meminta perlindungan. Perasaannya yang masih kacau, membuatnya tak tahu bagaimana harus mengambil sebuah keputusan besar.